Halo guys. Kembali lagi bersama Mamang. Kali ini Mamang akan menceritakan sebuah film berjudul John Wick tahun 2014. Film ini menceritakan seorang mantan pembunuh bayaran yang sudah insyaf, namun harus kembali ke dunia hitam karena suatu alasan. Dah daripada banyak bacrot, langsung saja kita ke alur ceritanya cekibrot. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang menghadiri pemakaman istrinya. Dia bernama John, tidak pakai still in the house. John merupakan seorang pembunuh bayaran, yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut demi sang istri. Lalu John yang akan pulang, bertemu dengan teman lamanya saat masih menjadi pembunuh bayaran. Dia bernama Marcus. Tujuan Marcus ke sana untuk mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya istri John. Kemudian saat di rumah, John didatangi seseorang yang mengirimkan seekor anjing peninggalan dari sang istri, dan sepucuk surat. Istrinya meminta agar John merawat anjing tersebut dengan baik. Lalu di suatu malam, John yang sedang tertidur terbangun karena anjing peliharaannya yang tak mau diam, dan terus menggonggong. Saat John menghampiri anjingnya yang keluar dari kamar, John dikejutkan dengan kedatangan komplotan perampok yang datang ke rumahnya. Para perampok tersebut berhasil merampok mobil, dan membunuh anjing peliharaannya. Kemudian terlihat John yang mendatangi sebuah bengkel. Dia menemui si pemilik bengkel bernama Aurelio. Di sana Aurelio memberitahu kepada John, bahwa anak dari ketua geng mafia Rusia, yaitu Yosef Tarasov lah orang yang sudah merampok mobil dan membunuh anjing peliharaannya. Singkat waktu, kita akan diperlihatkan dengan Vigo, yaitu ketua geng mafia Rusia. Dia sudah mengetahui bahwa anaknya telah merampok mobil dan membunuh anjing peliharaan John. Vigo yang kesal akan hal itu lalu melakukan ini. Vigo juga mendeskripsikan siapa John, orang yang telah Yosef rampok dan bunuh anjing peliharaannya. Baba Yaga. Tak lama setelah itu, Vigo menelpon John untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, namun John yang berniat membalaskan dendamnya, langsung menutup telepon dan tak menghiraukan sedikitpun perkataan dari Vigo. Lalu Vigo yang ketar-ketir merekrut beberapa orang untuk membunuh John. Lalu terlihat John yang sedang memanggil The Cleaners, yang bertugas untuk membuang mayat, dan membersihkan tempat kejadian dengan bersih, hingga tak menyisakan sedikit pun jejak. Mereka mendapat bayaran 1 koin emas per tubuh. Vigo yang mendengar kabar jika anak buah suruhannya telah dibantai oleh John seorang, tak tinggal diam dan kembali menyewa seorang pembunuh bayaran. Saat itu Vigo mendatangi kediaman Marcus, dan memberikan pekerjaan untuk membunuh John dengan bayaran $2 juta. Karena tawaran tersebut menggiurkan, Marcus langsung setuju dan mulai menyiapkan persenjataan yang ia miliki untuk menghabisi John. Lalu scene berpindah saat John menemui Winston, yaitu seorang pemimpin tertinggi dari The Continental. Jadi sedikit penjelasan saja, The Continental di sini semacam tempat untuk menaungi para pembunuh bayaran atau assassin. Terdapat aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, salah satunya yaitu dilarang untuk saling membunuh. Jika ada yang melanggar maka orang tersebut akan diberikan label, excommunicado, yang dimana menghilangkan privilege dari dunia assassin. Dan tujuan John menemui Winston yaitu untuk mencari lokasi Yosef saat ini. Di sisi lain, Vigo berencana untuk melipatkan bayaran jika ada assassin yang berani melanggar aturan The Continental, untuk membunuh John. Lalu John yang sudah mengetahui lokasi Yosef bergegas mendatangi, dimulai dengan menodongkan pistol ke arah si penjaga yang sedang ngudut, kemudian menyelinap masuk dan membunuh semua anak buah Yosef yang sedang berjaga dengan cepat, tanpa menemukan kesulitan sedikitpun. Kemudian saat John sudah menemukan Yosef,
kembali harus menghadapi anak buah Iosef yang masih sangat banyak. Singkat cerita, Yosef Tarasov berhasil kabur dan John masih gagal membalaskan dendamnya. Kemudian terlihat John yang sedang diobati oleh seorang dokter. Setelah mendapat luka robek di perutnya, dokter tersebut terlihat sudah selesai menjahit luka John, dan si dokter menyarankan agar John jangan terlalu banyak bergerak, karena dikhawatirkan jahitannya akan terlepas. Kemudian si dokter memberikan obat pada John, untuk setidaknya bisa meredakan sedikit rasa sakit di perutnya. Lalu scene berpindah pada Markus yang sedang mengarahkan sniper ke arah John yang sedang rebahan. Markus sempat menembakkan snipernya, namun peluru tersebut meleset dan tidak mengenai sasaran, lalu tiba-tiba John dihampiri oleh seorang wanita yang langsung menyerangnya. Ternyata dia bernama Perkins. Perkins juga seorang asasin dari The Continental. Dia berkhianat dan melanggar aturan karena telah bersekongkol dengan Vigo. Perkins dijanjikan bayaran $4 juta oleh Vigo, apabila bisa menghabisi John. Namun membunuh John tak semudah yang dibayangkan. Perkins yang berhasrat ingin mendapatkan bayaran tersebut, harus bersusah payah melawan John. Singkatnya John berhasil mengalahkan Perkins, dan mendapat informasi lokasi penyimpanan barang pribadi milik Vigo. Setelah itu John dihampiri oleh seorang pria bernama Harry. Kemudian John meminta bantuan pada Harry agar menjaga Perkins. Lalu John terlihat mendatangi gereja, yang dijadikan sebuah tempat penyimpanan barang-barang pribadi milik Vigo. Seperti biasa John membantai semua anak buah Vigo, lalu membakar semua barang pribadi miliknya. Lalu scene beralih kepada Harry yang saat itu sedang menjaga Perkins. Perkins terlihat sedang berusaha melepaskan borgol tanpa diketahui oleh Harry. Memanfaatkan Harry yang sedang lengah, Perkins berhasil membalikan keadaan dan berhasil membunuh Harry. Kemudian terlihat John sudah bertemu dengan Vigo dan anak buahnya. John membantai semua anak buah Vigo dengan mudah, namun belum berhasil menghabisi Vigo. John yang saat itu sedang fokus menembak, tak menyadari jika ada anak buah Vigo yang mengendarai mobil, kemudian menabraknya. John yang pingsan kemudian dibawa ke sebuah gudang untuk diinterogasi. Vigo di sana tak terima dengan John yang sudah membakar semua barang pribadinya. John yang tetap pada pendiriannya, fokus, berkomitmen, dan berkemauan kuat, tetap meminta agar Vigo segera menyerahkan anaknya. Namun anak buah Vigo berniat membunuh John saat itu. John yang hampir mati, akhirnya diselamatkan oleh Markus yang berada di atas gedung, dan berhasil menembak satu anak buah Vigo dengan snipernya. Selepas itu, John berhasil menghadang Vigo yang akan pergi. Lalu singkatnya John meminta Vigo untuk membatalkan kontrak, agar tak ada lagi asasin yang mengejarnya, dan meminta Vigo segera memberitahukan keberadaan anaknya saat ini. Akhirnya Vigo yang ketakutan memenuhi semua keinginan John tersebut. Terlihat Yosef berada di suatu tempat dengan penjagaan ketat. John mendatangi tempat tersebut dengan hati-hati, dan berhasil membunuh anak buah Yosef. Lalu akhirnya John berhasil menemukan Yosef dan berhasil membalaskan dendamnya. Singkat waktu, setelah semua berakhir terlihat John bersama Markus sedang mengobrol, namun hal tersebut dilihat oleh si Perkins yang berniat melaporkan hal tersebut kepada Vigo. Ternyata Markus ini telah berkhianat pada Vigo. Kontrak yang ia terima untuk menghabisi John ia batalkan secara sepihak,
dan malah lebih memilih untuk membantu John. Lalu benar saja, ternyata saat Markus akan pulang, dia dihadang oleh anak buah Vigo, dan Vigo yang kesal dengan pengkhianatan yang dilakukannya, akhirnya menghabisi nyawa Markus saat itu juga. Singkat cerita, John sudah tahu tentang kematian Markus, dan melihat sendiri bahwa temannya sudah meninggal, ia pun harus kembali dibuat marah oleh Vigo, yang telah membunuh temannya. Lalu scene berpindah saat Perkins mendatangi panggilan dari Winston, keanggotaan Perkins dengan The Continental sudah dicabut akibat perbuatannya sendiri, dan langsung dieksekusi saat itu juga. Kemudian John diberitahu oleh Winston, bahwa Vigo akan pergi ke dermaga, dan berniat kabur menggunakan helikopter. Tak pikir panjang, John pun langsung bergegas ke sana. Setelah semuanya berakhir, terlihat John sedang mengobati lukanya sendiri. Di akhir film kita diperlihatkan John yang sedang berjalan pulang dengan anjing peliharaannya yang baru. Dan film pun berakhir. Oke guys, segitu dulu dari Mamang. Bagaimana menurut kalian filmnya? Coba komen di bawah. Makasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Like dan subrek jika berminat. Kalau gitu Mamang cabut dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.